ADK OJK baru telah ditetapkan. Siapkah menghadapi tantangan dan politik kekuasaan? Welcome back to Break Time. Hai Infobankers, kembali lagi bersama saya Adela Azahra di program Break Time. Di video kali ini kita akan membahas tantangan besar yang sedang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2026. Saat ini, OJK tidak hanya menghadapi satu atau dua persoalan. Setidaknya ada 7 badai yang sedang menguji stabilitas sektor keuangan Indonesia. Badai pertama datang dari geopolitik global. Ketika konflik memanas di Timur Tengah, dampaknya tidak hanya terasa di kawasan tersebut. Pasar keuangan Indonesia pun ikut bergetar. Sekitar 30% minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, harga minyak bisa melonjak tajam. Inflasi impor meningkat dan likuiditas global mengetat. Dampaknya langsung terasa di pasar saham. Dalam satu hari saja, investor asing pernah menarik dana hingga sekitar 6,2 triliun rupiah dari pasar saham Indonesia. Badai kedua datang dari sinyal pasar global. Indeks Global Morgan Stanley Capital International atau MSCI memberi catatan terhadap likuiditas dan transparansi pasar modal Indonesia. Ketua Komisi 11 DPR, Misbahun, bahkan menyebut kondisi ini sebagai krisis reputasi. Ia mengatakan, "Our brand is in the crisis." Artinya, citra Indonesia di mata investor global sedang dipertaruhkan. Namun sebenarnya persoalan sektor keuangan tidak hanya berada di pasar modal. Sektor perbankan justru memiliki potensi dampak krisis yang jauh lebih besar jika terjadi guncangan. Badai ketiga datang dari harga komoditas yang memiliki dua sisi. Ketika harga emas melonjak, industri gadai menikmati keuntungan. Namun di sisi lain, pelemahan harga komoditas seperti batu bara dan sawit dapat menekan kemampuan bayar debitur. Yang hari ini terlihat sebagai berkah bisa saja berubah menjadi risiko pada waktu yang berbeda. Badai keempat, yaitu perubahan iklim. Kini, perubahan iklim tidak hanya menjadi isu lingkungan. Bagi sektor keuangan, ia telah menjadi risiko kredit. Bank mulai dipaksa menghitung potensi gagal bayar akibat bencana alam, kebun yang kebanjiran, hingga agunan yang tergerus abrasi. Badai kelima adalah perang cyber. Setiap detik terdapat ratusan ancaman serangan digital terhadap sistem keuangan. Dengan tingkat inklusi keuangan sekitar 88%, namun literasi hanya 49%, masyarakat masih sangat rentan terhadap penipuan digital. Teknologi kecerdasan buatan AI kini tidak hanya digunakan untuk melindungi sistem, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Badai keenam datang dari tekanan fiskal. Defisit anggaran yang membesar akibat belanja pemerintah membuat lembaga pemeringkat global seperti Moody's, S&P, dan Fintech Ratings memberikan perhatian serius terhadap kondisi fiskal Indonesia. Tekanan fiskal ini pada akhirnya bisa berdampak pada stabilitas sektor keuangan. Namun, dari semua tantangan tersebut, ada satu ancaman yang justru paling halus namun paling berbahaya, yaitu politik domestik. OJK sendiri lahir dari pengalaman pahit krisis ekonomi 1998 ketika tekanan politik mempengaruhi kebijakan sektor keuangan. Karena itu, OJK dirancang sebagai lembaga independen. Namun, dalam dinamika politik, godaan untuk memanfaatkan sektor keuangan bagi kepentingan jangka pendek selalu ada. Pasar sebenarnya tidak menilai niat, tetapi membaca signal kelembagaan. Ketika independensi regulator dipertanyakan, reaksi pasar bisa datang cepat dan seringkali menyakitkan. Bankir senior Sigit Pramono pernah mengingatkan bahwa pengalaman Bank Indonesia dengan masuknya figur politik ke dalam struktur pengambilan keputusan adalah pelajaran mahal yang tidak boleh terulang. Di tengah 7 badai ini, tantangan terbesar OJK bukan hanya soal teknologi pengawasan atau model manajemen risiko yang canggih. Yang paling penting adalah keberanian menjaga independensi. Keberanian menghadapi tekanan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri.
Karena pada akhirnya stabilitas sistem keuangan bukan hanya soal angka dan laporan. Ia berdiri di atas kepercayaan, dan dalam dunia keuangan, kepercayaan adalah nama baik sebuah negara. Saat ini, sektor perbankan Indonesia memang masih terlihat kuat. Rasio kecukupan modal atau CAR bahkan berada di atas 25%. Namun itu bukan jaminan tidak ada krisis jika 7 tekanan datang bersamaan. Karena itu, menjaga independensi OJK bukan kewajiban mutlak, sebab OJK dilahirkan bukan hanya untuk mengikuti kekuasaan, tetapi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Nah, Infobankers, menurut kalian apakah OJK mampu menghadapi 7 badai ini sambil tetap menjaga independensinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berbagai pembahasan menarik seputar ekonomi, perbankan, dan kebijakan publik. Sampai jumpa di break time berikutnya.